Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, seperti biasa bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita, dan ini pertemuan yang kedua, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, ditulis oleh Haifa binti Abdullah Ar-Rashid. Dan kita sudah menyelesaikan di pertemuan yang lalu tentang daftar isi buku ini, kemudian juga pendahuluan yang ditulis oleh penulis, serta prakata. Dalam arti kata, sebelum masuk ke dalam bahasan sunnah-sunnah yang beliau inginkan, bab demi bab, maka beliau menyebutkan dalam prakata ini beberapa poin. Yang sudah kita singgung juga pada pertemuan yang lalu adalah pengertian sunnah. Apa sebenarnya dimaksud dengan sunnah, dan itu sudah kita paparkan tentunya secara etimologi dan terminologi. Serta di poin selanjutnya, poin B-nya adalah mengikuti, keutamaan mengikuti sunnah, dalil-dalil yang memerintahkan kita dari Al-Quran, juga dari sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk berpegang pada contoh-contoh dari Nabi SAW. Kemudian kita juga sudah membahas poin C-nya, amalan sunnah menurut Rasulullah SAW. Dan kita juga sudah membahas poin D-nya, tentang masalah contoh nyata para sahabat dalam mengikuti Rasulullah SAW. Dan ini poin terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana para sahabat sangat peduli dan juga diikuti oleh generasi yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dari kalangan tabi'in dan tabi'in dan seterusnya sampai menjelang hari kiamat dalam mencontohi sunnah Nabi SAW, terutama dalam mengikuti apa yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, karena mereka orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW. Sekarang kita akan masuk di poin E-nya, yaitu seputar amalan sunnah yang ditinggalkan. Yang pertama diangkat oleh penulis di paragraf di poin ini, di halaman 30 bagi yang pegang bukunya, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam Ar-Risalah, Ar-Risalah nama kitab beliau, bila Rasulullah SAW tidak mengamalkan sesuatu, garis bawahi kata-kata tidak ya, bila Rasulullah SAW tidak mengamalkan sesuatu, sementara tidak ada seorang pun selain beliau yang lebih suci, maka kita juga tidak mengamalkannya sebagai bentuk ketaatan kita dalam mengikuti beliau yang tidak mengamalkannya. Paragraf ini sangat penting, apalagi memang ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Perkataan ini sangat penting, artinya tidak semuanya yang kita anggap baik, ya, walaupun itu adalah Nabi SAW tidak lakukan, lalu kita lakukan. Malah sebaliknya, walaupun dipandang baik oleh seluruh orang di muka bumi ini, tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, maka tidak ada yang lebih suci dari beliau. Tidak ada orang yang lebih faham dari beliau, kecuali Anda berbicara urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan ibadah, tidak akan pernah tidak pernah dalam konsep seorang muslim ada bahasa yang penting baik. Bahasa yang penting baik ini, walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, menurut Imam Syafi'i di sini adalah, itu bertolak belakang. Harusnya, walaupun baik di mata dia, tapi dia tahu Rasulullah SAW tidak mengamalkannya, maka tentu saja dia juga tidak mengamalkan. Jadi tidak semuanya hal-hal yang kita anggap baik lalu kita mengerjakan. Nah ini poin penting. Artinya salah satu sunnah Nabi SAW adalah tidak mengerjakan apa yang beliau tidak amalkan atau tidak perintahkan. Itu juga sunnah. Ya. Jadi bagian daripada sunnah bukan hanya sekedar mempraktikkan jenis ibadah, tapi bagaimana kita tidak melaksanakan apa yang Nabi SAW tidak laksanakan. Kenapa semua ini terjadi? Karena memang baginda Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai utusan Allah. Dan agama ini beban di pundak beliau. Artinya, beliau harus menyampaikan semuanya. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan pastikan, saudara Kusiman, kita bersangka baik kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak meninggal dunia, kecuali beliau sudah menyampaikan semuanya. Tidak terkecuali. Makanya dalam banyak riwayat, beliau mengatakan, sambil menunjuk ke langit. Setiap kali sudah menyampaikan sesuatu, beliau mengatakan, Allahumma syhad, hal ballaktu. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah saksikanlah. Lalu beliau berkata kepada jemaahnya, bukankah aku sudah menyampaikan? Maka mayoritas sahabat merespon itu. Ya. Di antaranya Umar radhiyallahu mengatakan, tentu ya Rasulullah, Anda sudah menyampaikannya, Anda sudah menyempurnakan amanah yang Allah bebankan kepada Anda, dan kami menjadi saksi atas hal tersebut. Karena Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semuanya yang kita butuhkan. Oleh karena itu kita sama sekali tidak butuh tambahan dalam hal ibadah, walaupun Anda menganggapnya baik. Jadi ibadah sangat terbatas dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak lebih pintar daripada beliau. Ini poin yang harus kita garis bawahi. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Jadi kalau Anda ditanya, kenapa Anda kerjakan ini?
misalnya, dan Anda tidak tahu itu ada perintah atau tidak, lalu orang mengatakan, orang yang di depan Anda mengatakan menasihatkan, tapi ini tidak pernah Nabi contohkan, maka Anda segera tinggalkan. Karena memang tidak ada contohnya, kecuali Anda punya dalil. Anda mengetahui, Anda mengatakan dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda begini, sahabat pernah mempraktikannya, itu berbeda. Tapi kalau tidak pernah, maka tidak perlu kita mengarang-arang atau membuat-buatnya. Karena agama ini sudah sangat sempurna. Anda fokus kepada yang ada perintah saja, itu sudah sangat menyita waktu. Sangat banyak waktu dan energi harus kita siapkan. Sebagai contoh sholat misalnya. Bukankah kita sholat 5 waktu? Itu sudah mengambil waktu. Kita terikat waktu di subuh. Sementara kita istirahat sudah ada duhur. Istirahat sebentar sudah ada asar. Sebentar istirahat sudah ada maghrib. Istirahat sebentar ada isya. Lalu kita istirahat malam, subuh lagi. Ini baru bicara yang wajibnya. Dan di setiap sholat wajib ada sholat sunnahnya. Ada qobliyahnya. Subuh. Ada, misal kalau kita rentet ya. Ada sholat bangun subuh. Kita belum bicara tahajud dulu. Anda bangun subuh, Anda sholat sunnatul fajr, lalu Anda doa antara azan dan iqamah, karena itu mustajab doa, lalu Anda sholat subuh. Apalagi kalau Anda berjamaah di masjid, ada ibadah jalan kaki ke masjid, ada doa menuju ke masjid, doa keluar rumah, ada doa masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, ada doa pada saat keluar dari masjid, ada sholat tahiyat masjid, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi SAW yang berhubungan dengan sholat ini. Kemudian Anda berdoa antara azan dan iqamah, lalu kemudian Anda ikut sholat berjamaah dengan imam. Setelah itu ada zikir habis sholat, ada zikir pagi. Kalau Anda bisa duduk sampai duha, maka itu lebih baik. Ya, sejalan dengan hadis Nabi SAW sampai sholat berjamaah di masjid. Kemudian dia duduk sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan dicatatkan baginya pahala haji dan umrah sempurna. Kemudian setelah itu Anda istirahat, beraktivitas misalnya, atau Anda istirahat, tiba, gak lama kemudian waktu duhur. Ada sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Ada sholat duhur tadi 4 rakaat, dan ada sholat ba'diyah duhur 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Anda tentu, seperti tadi, Anda ke masjid, ada doa ke masjid, ada doa keluar rumah, ada doa masuk masjid dengan kaki kanan, ada doa keluar masjid, ada doa antara azan dan iqamah, mustajab doa, ada sholat qobliyah, ada sholat berjamaah, ada awal takbiratul ihram imam, ada zikir habis sholat, baru ada ba'diyah. Ini satu paket semua. Anda istirahat sebentar kayak kita sekarang, dari duhur ke asar, masing-masing kembali kepada aktivitasnya yang kerja mencari rezeki, seperti kami isi pengajian, mungkin masing-masing orang punya aktivitas. Tak lama kemudian asar, ya. Jam 3, setengah 4 kurang lebih, ya sudah asar. Waktu kita sekarang mungkin 15 lewat 16, 15 lewat 17, misal, anggaplah dengan iqamahnya setengah 4 misalnya. Baik, Anda sama tadi, keluar dari rumah, atau dari kantor Anda menuju ke masjid atau musolah, Anda baca doa, keluar rumah, Anda baca doa menuju ke masjid, Anda masuk kaki kanan ke masjid atau musolah, Anda sholat qobliyah, Anda berdoa antara azan iqamah, Anda sholat qobliyah asar itu ada 4 rakaat ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Lalu Anda sholat berjamaah dengan imam, lalu Anda zikir habis sholat, lalu Anda zikir sore, tadi juga pagi ada zikir pagi gitu ya. Kemudian Anda aktivitas lagi, lama kemudian terbenam matahari, dan itu sangat cepat waktunya. Ada maghrib, ada qobliyah maghrib 2 rakaat, ada maghrib 3 rakaat, ada ba'diyah maghrib 2 rakaat. Anda tentu diikuti dengan tadi juga sama, keluar rumah berdoa, ada doa menuju ke masjid, ada doa masuk masjid dengan kaki kanan, ada doa antara azan dan iqamah, ada qobliyah, kemudian ada sholat berjamaahnya, lalu ada zikir habis sholat, lalu kemudian ada sholat ba'diyah maghrib. Sebagaimana tidak asing bagi semua muslim, antara maghrib isya umumnya semuanya pendek waktunya. Kemudian ada azan isya, sama tadi Anda keluar masjid lagi, Anda bisa jalankan sunnah Nabi dengan berdoa keluar rumah, doa menuju ke masjid ya. Kemudian doa masuk masjid, doa keluar masjid, antara azan iqamah ada doa, antara azan iqamah ada doa, ada sholat berjamaah dengan imam, ya. Tentu ada qobliyah isya dulu 2 rakaat, lalu isya 4 rakaat, lalu ba'diyah isya 2 rakaat. Anda zikir habis sholat, lalu Anda ba'diyah isya. Habis itu aktivitas biasa, orang mungkin ada yang makan malam, tapi malam orang sudah waktunya istirahat, tidurlah. Normalnya manusia antara 6 sampai 8 jam tidur gitu kan. Tapi juga ada orang yang mungkin hanya terbiasa dengan 5 sampai 6 jam atau 7 jam, makanya juga normal-normal saja. Intinya Anda istirahat. Istirahat pun ini mubah, Anda bisa niatkan untuk memberikan hak jasa sehingga ada pahala. Di situ banyak sunnah Nabi. Ada sunnah baca doa mau makan, ada sunnah setelah makan, ada adab-adab dalam makan, misalnya dengan menggunakan 3 jari, Nabi SAW menggunakan itu. Kemudian ada memilih makanan-makanan yang disukai oleh Nabi SAW, makanan-makanan sehat, halal dan thayyibah. Kemudian Anda berhenti sebelum kenyang. Minum juga begitu, Anda bisa baca bismillah pada saat meneguk air, pada saat berhenti mengatakan alhamdulillah. Maka ini semua ibadah sunnah Nabi SAW banyak sekali. Begitu juga dengan pada saat mau tidur, ada banyak sekali adab-adab mau tidur. Kami sudah sampaikan dalam khutbah Jumat kami tentang masalah keajaiban malam dan siang. Tapi di keajaiban malam kita banyak bahas tentang masalah adab mau tidur. Berwudu sebelum tidur, kemudian membaca doa-doa
cukup banyak doa sebelum tidur itu ya, tidak kurang dari 10 doa. Nah, jenis doa, membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran yang disunnahkan oleh Nabi SAW, balik sisi kanan misalnya ya. Ya, semua ini adalah sunnah-sunnah Nabi SAW, dan di saat bangun malam, sunnahnya Anda berwudu ya. Anda berzikir dulu, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam tidur maka akan diikat oleh syaitan, ditumpuknya 3 ikatan. Kalau dia bangun lalu berzikir kepada Allah, terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, maka terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang tersebut adalah orang yang paling semangat di harinya. Ya, apakah itu sholat tahajudnya atau dia sholat subuhnya gitu ya. Intinya dia berzikir pada saat bangun tidur, dia wudu dan dia sholat. Maka ini akan mendapatkan keutamaan, dia akan sangat semangat. Walaupun Anda begadang di malam itu, Anda akan temukan Anda sangat semangat untuk beraktivitas karena Anda sempat menjalankan sunnah Nabi. Dan kata Nabi SAW, kalau dia ya tidak melakukan ini, tidak zikir bangun tidur, tidak wudu, tidak sholat, maka engkau akan temukan adalah khabithun nafs, orang yang jiwanya terganggu, sumpah, sedih, semuanya serba terganggu karena hanya masalah ini. Ini contoh berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan juga dengan sholat. Jadi sholatnya sendiri yang berhubungan dengan sholat, zikirnya tadi ke masjid dan segala macam. Belum kita bicara baca Quran, belum kita bicara majelis ilmu, belum kita bicara menjenguk orang sakit, belum bicara silaturahim keluarga, belum kita bicara banyak sekali aktivitas yang lainnya yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi fokus aja kepada apa yang ada perintahnya. Karena termasuk kata Imam Syafi'i sekali lagi, bila Rasulullah SAW tidak mengamalkan sesuatu, sementara tidak ada seorang pun yang lebih suci daripada beliau, maka kita juga tidak mengamalkannya. Sebagai bentuk ketaatan kita dalam mengikuti beliau SAW yang tidak mengamalkan. Ini dari kitab Ar-Risalah di jilid 2 halaman 622. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Ilamul Muwaqqi'in ya. Periwayatan syariat yang bersumber dari Rasulullah SAW pada awalnya ada 4 macam. Pertama, meriwayatkan perkataan beliau. Yang kedua, meriwayatkan perbuatan beliau. Yang ketiga, meriwayatkan penetapan beliau terhadap perbuatan sahabat yang dilihat oleh beliau atau yang disampaikan kepada beliau. Yang keempat, periwayatan para sahabat tentang suatu perbuatan yang memiliki sebab, namun beliau tidak melakukannya. Di sini, Ibnu Qayyim setelah itu menjelaskan hal tersebut pada juz pertama atau jilid pertama bukunya dengan ungkapan yang menarik. Beliau mengatakan, periwayatan para sahabat Nabi terhadap suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW ada 2 macam. Dua-duanya sunnah. Pertama, penjelasan dari para sahabat bahwa beliau meninggalkan amalan tertentu dan tidak melakukannya. Seperti sabda beliau berkaitan dengan para syuhada perang Uhud. Mereka jangan dimandikan dan jangan pula disolatkan. Juga sabda beliau SAW berkaitan dengan sholat id. Tidak ada azan, iqamah, dan seruan. Serta sabda beliau berkaitan dengan sholat jamak yang dilakukannya. Tidak ada bacaan tasbih di antara keduanya. 2 sholat yang dijamak, duhur dan asar misalnya. Dan tidak ada tasbih setelah selesai mengerjakan salah satunya. Dan riwayat-riwayat beliau yang semisalnya. Yang kedua, tidak ada riwayat dari sahabat. Tidak adanya riwayat dari sahabat mengenai suatu amalan menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengamalkannya. Karena sekiranya itu dilakukan Nabi, niscaya para sahabat juga memperhatikannya, serta mengajak orang-orang supaya melakukannya. Begitu pula sebagian besar atau salah satu dari mereka pasti akan meriwayatkannya. Oleh karena itu, manakala tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan atau menceritakan dalam kumpulan catatan mereka, berarti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini teman-teman sekalian, poin yang penting untuk kita garis bawahi, perkataan Ibnu Qayyim sangat dalam. Ya. Kita mulai dari paragraf tadi, yang kedua di buku kita di halaman 30. Ibnu Qayyim mengatakan, periwayatan syariat yang bersumber dari Rasulullah SAW. Pada awalnya ada 4 macam. Maksudnya, semua syariat yang kita terima ini dari Nabi SAW, maka itu ada periwayatannya. Jadi harus jelas sumbernya. Nabi pernah contohkan nggak? Sahabat pernah contohkan nggak? Kalau Nabi tidak pernah dinukil dari beliau, juga sahabat tidak pernah dinukil dari mereka, maka berarti tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Gitu kan? Yang datang setelah mereka atau generasi para sahabat Nabi. Maka ada yang dinukil dari perkataan beliau. Contoh Nabi SAW mengatakan misalnya, kerjakanlah ini dan kerjakanlah itu. Atau yang kedua, dari perbuatan beliau. Nabi SAW praktekin sendiri. Ya, seperti contoh haji, jihad. Ya. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan beliau. Atau takririyah. Apa yang dibuat oleh sahabat di masa hidup beliau, tapi beliau tidak memungkirinya. Ya. Sehingga akhirnya perbuatan tersebut dianggap boleh. Karena Nabi SAW tidak menegur. Berarti dibolehkan. Ya. Tapi ini terjadi di masa hidup Nabi. Karena sebagian orang salah paham dengan poin ini ya.
Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan, boleh kok kita berbuat ibadah walaupun tidak ada di zaman Nabi. Terbukti ada sahabat pada saat lagi sholat, dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji dan puja atau pujaan yang sangat banyak, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Puji-pujian yang baik, ya, hamdan katsiran, yang banyak. Ya. Mubarakan fi, yang penuh dengan keberkahan padanya. Maka setelah salam Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca tadi itu? Ada sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi waktu kau ucapkan, saya diperlihatkan banyak malaikat yang berebut mencatat apa yang kamu ucapkan tadi. Ini teman-teman sekalian, termasuk takrir. Artinya, Nabi SAW melihat sahabat lakukan, beliau setujui. Atau beliau tidak memungkirinya. Ya, kalau tadi itu kan Nabi setujui bacaan tersebut. Kalau contoh Nabi SAW melihat, tapi Nabi tidak ikut-ikutan, cuman Nabi tidak menegur juga, adalah bagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memakan biawak, memakan bob, ya, makan bob, ya. Jenis hewan ini yang gitu, dari padang pasir. Maka hewan ini pada saat ditangkap oleh Khalid bin Walid dan dibakar, kemudian dihidangkan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW waktu dipersilakan, beliau mengatakan, "Hadza laisa bi ardi qaumina." Ini tidak kami kenal di wilayah kami. Tapi Khalid bin Walid makan di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak larang. Berarti menandakan hewan ini halal untuk dimakan, kan gitu. Nah, di sini persetujuan Nabi, tapi Nabi tidak ikut, ya, memakannya. Nah, ini takrir. Jadi kita harus tahu ada persetujuan Nabi SAW. Tapi ini terjadi di masa hidup beliau. Setelah beliau meninggal, siapa yang mau setujui? Siapa yang Anda jadikan alasan atau hujah atau rujukan yang bisa menyetujui perbuatan Anda? Makanya harus kita garis bawahi baik-baik, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana periwayatan para sahabat tentang suatu perbuatan yang memiliki sebab, namun beliau tidak melakukannya. Nah, ini nanti yang dijelaskan di paragraf selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ada yang dinukil dari sahabat ridwanullahi alaihim, ya, terhadap amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW ada dua macam. Itu khusus yang bagian keempatnya. Dua-duanya sunnah. Jadi sekali lagi ada, ya, periwayatan para sahabat Nabi terhadap suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itu ada dua macam. Yang pertama, dua-duanya sunnah. Yang pertama, penjelasan dari para sahabat bahwa beliau meninggalkan amalan tertentu dan tidak melakukannya. Seperti sabda beliau, ya, berkaitan dengan para syuhada Uhud. Dari sini Nabi SAW, ya, meninggalkan amalan tertentu dan tidak melakukannya. Ya, seperti beliau memerintahkan para sahabat, ya, untuk mengurus syuhada, mengatakan mereka jangan dimandikan dan jangan disolatkan. Ya. Tapi di sini Nabi SAW pada saat menyampaikan ini khusus untuk para syuhada. Beliau sendiri tidak melakukan itu karena itu buat jenazah, gitu ya. Juga sabda beliau tentang sholat id, tidak ada azan, iqamah dan seruan. Ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan. Sabda beliau juga berkaitan dengan sholat jamak yang dilakukan. Tidak ada bacaan tasbih di antara keduanya. Ya, sholat duhur dan asar kalau kita jamak. Jadi kalau begitu selesai duhur 2 rakaat, Anda mau jamak dengan asar kalau Anda musafir, maka tidak ada tasbih. Langsung iqamah, langsung, ya, sholat asar, gitu ya. Dan tidak ada tasbih juga setelah selesai mengerjakan salah satunya. Ya. Artinya, di sini sama saja dengan poin tadi. Kalau Anda sholat duhur dulu, duhur dan asar di waktu duhur, Anda jamak selepas duhur, antara duhur sama asar tidak ada zikir. Zikir nanti habis sholat asar. Atau Anda jamak takhir di waktu asar, duhur dan asar Anda kerjakan di waktu asar, tetap saja duhur dulu baru asar, dan selepas duhur tidak ada tasbih juga. Nah, ini yang dimaksudkan. Yang kedua, tidak ada riwayat dari sahabat mengenai suatu amalan menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengamalkannya. Kalau sekiranya itu dilakukan Nabi, niscaya para sahabat memperhatikannya serta mengajak orang-orang supaya melakukannya. Begitu pula sebagian besar atau salah satu dari mereka pasti akan meriwayatkan. Jadi kalau tidak ada juga dicontohkan dari para sahabat, berarti tidak dicontohkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau ada, pasti ada salah satu dari mereka, ya, yang akan meriwayatkan atau menceritakan dalam kumpulan catatan mereka. Berarti amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Di sini penulis mengatakan contohnya, beliau tidak melafadzkan niat ketika mengawali sholatnya. Beliau pun tidak berdoa setelah sholat subuh, asar, ataupun pada semua sholat, sambil menghadap ke arah para makmum. Kemudian para makmum tersebut mengamininya. Beliau juga tidak pernah mengangkat tangan pada setiap sholat subuh setelah bangkit dari ruku kedua, lalu membaca Allahumma hdina fiman hadait dengan keras dan para makmum mengamini setiap harinya. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah juga diriwayatkan oleh para sahabat, seorang sahabat pun, baik yang muda, tua, pria maupun wanita. Hal itu tidak mengangkat tangan setelah ruku. Ya. Kedua, pada sholat subuh, maksudnya di sini adalah kunut, ya,
kemudian berdoa Allah mahdina fiman hadid, lalu para makmum mengamininya, terus-menerus beliau lakukan tanpa satu hari pun terlewatkan. Maksudnya, kalaupun ada riwayat, kenapa memang ada riwayat tapi dilemahkan oleh sebagian ulama, Nabi SAW melakukan kunut, maka ini juga tidak dilakukan setiap harinya, gitu ya. Tapi yang sahih menurut ulama hadits adalah kunut yang dilakukan pada saat witir. Nah, seperti itu ya. Tetapi di sini tentu masih ada pendapat-pendapat ulama dan kita menghormati pendapat orang-orang yang kalau masih mau berpegang dengan itu.